Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia Daring bersama saya, Ibu Zalif. Bagaimana? Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Kuncinya semangat, konsentrasi, berdaya juang tinggi, pasti bisa. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi pidato persuasif. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Lebih jauhnya lagi, kompetensi dasarnya mengidentifikasi pidato persuasif. Kali ini ada 4 topik yang akan kita bahas. Mari kita simak pembahasannya. Definisi, yang kedua tujuan, ketiga jenis, dan keempat metode. Ada yang tahu di sini apa itu pidato persuasif? Ya, pidato persuasif adalah jenis pidato yang disampaikan dengan tujuan mempengaruhi pendengarnya sehingga tertarik dengan apa yang disampaikan. Jadi pidato ini biasanya yang kalian dengar itu yang memberikan masukan, seperti itu aja, seperti biasa. Nah, biasanya pidato yang kalian dengarkan setiap hari Senin di upacara bendera, dan itu dikemukakan oleh pembina upacara, baik itu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru-guru. Nah, untuk itu pidato yang disampaikan oleh mereka bisa jadi termasuk ke dalam pidato persuasif. Kenapa? Arti dari kata persuasif itu sendiri adalah mempengaruhi. Nah, tujuan diadakannya pidato persuasif ini untuk mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang diinginkan oleh orator yang pastinya itu bertujuan baik. Biasanya pidato ini kalian dengar pada saat pidato kemerdekaan yang mengobarkan semangat kemerdekaan. Kalau pidato-pidato sekarang mungkin bahasanya terlalu panjang, tapi perlu kalian pahami, pidato persuasif itu tidak harus menggunakan nada yang tinggi, nada yang rendah, ataupun mimik wajah yang menggebu-gebu. Yang perlu kalian makna ketika pidato itu disampaikan, apakah mempengaruhi pendengar atau tidak. Nah, itulah pengertian dari pidato persuasif. Kemudian, tujuan pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat, menggerakkan pendengar. Nah, itu semua berkaitan dengan pendengar. Itulah yang tadi Ibu katakan di awal, tujuan dari pidato persuasif. Selanjutnya, jenis pidato umum. Jenis pidato umum terdiri atas 2. Nah, yang pertama adalah sambutan. Pasti kalian sering mendengarkan. Silakan Bapak Ibu berikan sambutannya. Silakan Bapak Ibu berikan ceramahnya. Nah, sambutan dan ceramah itu termasuk ke dalam pidato umum karena sering digunakan pada saat-saat tertentu. Ya, yang pertama kita dengarkan dulu pengertian dari sambutan. Sambutan adalah pidato yang dibawakan pada awal suatu acara, baik secara lisan ataupun tertulis. Biasanya dibawakan oleh orang-orang penting atau orang yang disegani. Nah, ini pasti sering kalian lihat di kehidupan kalian pribadi, baik itu di dalam acara-acara sekolah maupun acara-acara lingkungan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ceramah. Ceramah adalah kegiatan penyampaian pesan yang memiliki tujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, ataupun petuah pada pendengar secara lisan. Nah, biasanya ceramah ini lebih erat kaitannya dengan keagamaan. Misalnya kita beribadah, baik itu Muslim maupun Kristen. Atau biasanya kalau dalam umat Muslim ketika hari Jumat ada khutbah. Nah, itu juga termasuk ke dalam pidato, tapi ke dalam jenis pidato ceramah. Itulah jenis pidato secara umum. Kemudian kita lihat jenis pidato persuasif.
Jenis pidato persuasif ada 4 ya. Yang pertama yaitu jenis pidato persuasif informatif. Nah, kalian harus tahu dulu apa itu arti informatif. Diambil dari kata informasi, yang berarti pidato ini memberikan suatu informasi kepada pendengar yang dimana tujuannya agar pendengar mengetahui informasi yang diberikan oleh orator tadi. Kemudian yang kedua, jenis pidato persuasif itu sendiri, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian pidato yang ketiga ada deskriptif. Kalau dikatakan deskriptif berarti menggambarkan ciri-ciri atau objek secara jelas. Atau dikatakan pidato persuasif deskriptif, yaitu pidato yang mempengaruhi seseorang dengan menggambarkan suatu ciri-ciri atau objek yang digambarkan secara jelas. Kemudian yang keempat ada pidato rekreatif. Arti dari rekreatif ini diambil dari kata rekreasi. Rekreasi artinya hiburan. Berarti yang keempat ini adalah pidato persuasif rekreatif di mana pidato itu bertujuan untuk menghibur pendengar dengan memberikan pidato yang berisikan humor atau lelucon. Tapi bukan lelucon itu ya tujuannya. Lelucon itu hanya sebagai media pengantar agar pidato tersebut tidak membosankan. Nah, itu jenis pidato persuasif. Yang terakhir adalah metode pidato. Nah, metode pidato di sini ada 4. Yang pertama, impromptu atau dadakan. Yang kedua, manuskrip, naskah. Yang ketiga, memoriter atau hafalan. Dan yang keempat, extemporan, yaitu garis besarnya. Keempat pidato ini sudah sering kalian dengar atau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, impromptu, yaitu pidato yang dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Yang kedua, manuskrip, pidato dengan membaca sebuah naskah. Misalkan, Bapak Presiden menggunakan naskah ketika berpidato. Yang ketiga, memoriter, pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu extemporan, pidato yang penyampaiannya secara garis-garis besar aja. Garis besar berisi poin-poin besarnya saja. Nah, pidato ini biasanya sering kalian dengarkan pada saat upacara. Misalkan yang pertama, yang kedua. Nah, garis besar itu biasanya membuat orator memiliki alur yang jelas ketika berpidato sehingga tidak lari dari tema ataupun topik yang diberikan kepada pendengar. Nah, itulah metode-metode pidato yang harus kalian ketahui. Baiklah adik-adik, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa kalian simak kembali materi yang sudah Ibu jelaskan dan catat hal-hal yang penting. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.